Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Kukuh dan Pastor Gunarto. Iya. Kami dengan program Dufan Dunia Firman, kami akan membahas hari ini tentang The Trump of God, yaitu suara sangkakala, suara nafiri, suara trompet daripada Tuhan, yaitu suara sangkakala Elohim. Nah, kita juga akan membahas secara biblical di dalam Alkitab, suara sangkakala itu untuk apa? Untuk umat Tuhan di Perjanjian Lama dan kaitannya hari ini di dalam kekristenan, di dalam hidup kita. Pasti walaupun mungkin tidak seperti zaman dahulu di Perjanjian Lama, tapi hari ini suara sangkakala itu kuasa Tuhan, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Ya, God's beloved. Shofar itu adalah alat musik yang ditiup, yang biasanya terbuat dari tanduk binatang kosher, seperti tanduk domba, antelope, rusa, atau juga lembu yang digunakan dalam ritual keagamaan tradisi Yahudi. Atau juga biasanya ada yang ujung sangkakalanya itu ada yang terkadang dibuat dihias dengan logam mulia dan sebagainya. Biasanya dipakai beberapa acara di Yahudi ya, Pastor Gunarto. Misalnya kalau ada hiasannya emas itu untuk Rosh Hasanah, tahun baru Yahudi, atau kalau dengan perak itu untuk hari-hari raya peribadahan dan puasa. Nah, namun Pak Gunarto, silakan Pak Gunarto, Pastor Gunarto mungkin bisa memperkenalkan diri, dan beliau ini adalah seorang peniup shofar yang sangat diurapi Tuhan. Akan memperkenalkan sedikit beliau juga tentang shofar itu kaitannya di dalam Alkitab dan di dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Silakan Pastor Gunarto. Shalom. Sebetulnya untuk shofar ini saya sejak tahun 2011, 2012 itu awal kami memperkenalkannya. Terus berlanjut Tuhan kasih talenta juga untuk bisa mengupgrade, membersihkan, karena shofar ini asli dari Israelnya waktu dibuat, di dalamnya masih ada sisa-sisa selaput sehingga menimbulkan bau. Di dalam kehidupan seorang peniup shofar, seorang shofaris, itu kita mempergunakan shofar ini untuk di acara-acara tertentu, juga di dalam ibadah. Di dalam doa kita bisa tiupkan. Itulah kehidupan untuk di dalam peniupan shofar atau sangkakala. Begitu Pastor Kuku. Jadi digunakan dalam kehidupan doa. Betul. Atau ibadah-ibadah. Betul. Kalau di Yahudi kan biasanya untuk upacara-upacara tertentu ya, Pastor Gunarto ya. Betul. Namun kalau kita bukan orang Yahudi nih, kita orang Indonesia ini biasanya untuk apa, Pastor Gunarto? Apakah juga kan kita tidak ada, memang sebagian yang mengikuti hari raya Yahudi. Tapi untuk kekristenan hari ini bagaimana? Untuk shofar ini di dalam kehidupan sehari-hari di dalam kekristenan banyak digunakan untuk di dalam ibadah, untuk penyembahan, untuk sorak-sorai, untuk di dalam pujian, juga dipakai untuk saat kita di dalam pujian penyembahan bersama tim musik bisa berkolaborasi. Jadi menambah daripada instrumen, daripada tim musik itu juga bisa ya Pastor Gunarto. Betul Pastor Kuku, karena shofar ini termasuk alat musik yang pertama digunakan. Iya, di Alkitab ya. Iya, betul sekali. Karena kalau mungkin alat musik yang lain ada di tiupnya sini, di sini ada lubang-lubangnya, sedangkan shofar ini kan utuh, hanya lubangnya satu. Iya. Ditiupkan tetapi bisa menjadi suara yang indah. Iya. Ini yang Pastor Gunarto bawa ini dari binatang apa ini? Kalau yang saya bawa ini adalah dari hewan greater kudu. Greater kudu itu sejenis binatang apa itu? Rusa. Sejenis rusa. Rusa. Tapi Jadi enggak ada di Indonesia ya?
hewannya banyak di Afrika. Di Afrika. Di Afrika. Iya. Coba sedikit mungkin bunyinya bagaimana? Ini saya tiupkan suara yang tekia. Tekia. Ya. Ini yang sefarim. Ini yang terwa. Ini yang tekia gedola. Tekia tetapi panjang sekali. Iya. Wah, Haleluya. saya jadi merinding gini. Pastor Gunarto, tadi sudah diperdengarkan dari 4 jenis suara daripada shofar ini. Baik, Ustaz. Tentunya ada makna-maknanya tertentu. Betul. Tentunya di dalam di bangsa Israel dulu maupun bagaimana maknanya di kekristenan zaman sekarang, Pastor Daniel, Pastor Gunarto, maaf. Untuk di dalam kehidupan kekristenan saat ini, shofar ini dipergunakan untuk salah satunya adalah panggilan. Panggilan, ya. Panggilan, ayo datanglah. Iya. Mengingatkan, alarm, Alarm. memuji, memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, ucapan Iya, syukur. iya. Juga bersorak-sorai Bersorak-sorai. sebagai ungkapan kasih, berterima kasih kepada Tuhan. Kita itu bersorak-sorai, merayakan kemuliaan, merayakan kemenangan. Seperti itu, Pastor. Iya, iya. Ya, di dalam Bible pernah saya baca di Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 itu dikatakan memang ketika mereka meniup keduanya, yaitu meniup shofar, meniup nafiri atau meniup sangkakala, itu dikatakan bahwa maka seluruh umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu masuk kemah pertemuan. Betul. When they shall blow with them, yaitu blow the trumpet, the drum, itu umat Israel harus berkumpul. Berarti memang sebetulnya ini adalah sebuah tanda alarm kalau mendengar suara sangkakala hari ini mesti ngumpul untuk memuji Tuhan, ya. Saya sangat setuju karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Iya dan amin. Di dalam kehidupan keseharian sekarang untuk umat-umat Kristen itu sebetulnya masih sama. Kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kerohanian anak-anak Tuhan, kita diingatkan Tuhan. Ayo kita berkumpul, ayo kita berkumpul, ayo datang ibadah. Ini alarm. Doa ini waktunya gitu, ya. Tuhan sudah dekat. Iya, iya, iya. Sambil kita artinya itu mendekatkan diri sama Tuhan. Iya. Sambil kita itu mengucap syukur, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Mesti mendekatkan diri kepada Tuhan karena mungkin ada yang lama ndak ibadah gitu ya. Sudah kayaknya kok jauh daripada Tuhan, padahal Tuhan itu kan deket ya, Immanuel. Tapi kok kerasa jauh. Dengar suara shofar, mesti ayo ngumpul. Setuju, Pastor. Muji Tuhan lagi. Betul sekali. Yesus itu baik kepadamu gitu ya. Betul. Iya. Kalau kita lihat ya, Pastor, di media-media sosial itu kan banyak terjadi fenomena. Orang mendengar suara sangkakala. Bagaimana? Nah, ini sudah tanda dari Tuhan sebetulnya. Iya. Nah, kita manusia-manusia yang percaya kepada Kristus, kita diingatkan kembali melalui tiupan sangkakala yang real. Seperti saya meniupkan, orang mendengar, orang melihat di dalam YouTube, di dalam keseharian atau bahkan di jalan saya meniup, itu adalah tanda bahwa ayo kita ibadah. Betul. Ayo kita doa. Setuju sekali. Ayo muji Tuhan. Setuju sekali. Tuhan Yesus itu baik kepadamu gitu ya. Betul. Iya. God's beloved. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Kami akan membahas dari 4 tiupan tadi, yaitu sefarim, teruah, tekiah gedolah, itu maksudnya apa?
untuk kekristenan hari ini, kehidupan kita bersama dengan Tuhan, di mana nanti juga kami akan ungkapkan di dalam Bible tentang bangsa Israel, fungsinya apa, dan fungsinya tentunya di kekristenan hari ini. Karena saya percaya apa yang pernah berlaku di perjanjian lama, hari ini pun Tuhan Yesus tetap sama. Yes. Aturannya tetap berlaku kepada kita, berkatnya tak pernah berubah dalam kita. Kembali lagi di 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Nah, dari radio ini Suara Sangkakala, kita juga membahas tentang suara sangkakala dan apa saja jenis suara sangkakala itu, dan apa yang dimaksud di dalam Bible suara sangkakala itu, dan apa maksudnya bagi kekristenan, bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, Pastor Gunarto, tadi sudah ditiup tentang 4 jenis daripada jenis suara shofar itu. Ya. Nah, ada yang namanya sefarim. Sefarim. Sefarim itu seperti apa, Pastor Gunarto, dan apa itu maksudnya? Bagaimana bunyinya? Kalau sefarim itu adalah tiupan pendek 3 kali terputus-putus, dan masing-masing itu tiupan berdurasi sekitar 2-3 detik. Ya. Saya praktekkan. Ya. Seperti itu, Pastor. Itu sefarim. Ya. Iya. Sefarim ini sebetulnya untuk apa ya? Tanda apa ya? Sebetulnya untuk mendeklarasikan, misalnya Deklarasi ya. kita ini punya doa, kita mendeklarasikan sesuatu, kita mohon sama Tuhan, kita percaya bahwa sudah terima, kita ya dan amin, kita tiupkan sefarim. Oh, berarti kalau mendengar suara sefarim tadi, deret, itu kita deklarasikan iman kita gitu ya. Betul. Kita deklarasikan kemenangan. Aku sembuh, aku ditolong Tuhan. Mungkin seperti itu. Yes, amin. Nah, itu. God's beloved, bila mendengar suara sangkakala sefarim, seperti apa tadi? Bisa dibunyikan? Seperti ini. Aku sembuh, aku sehat, aku diberkati. Haleluya, amin. Haleluya, praktekkan itu. Nah, Pastor Gunarto, Yes. dulu ketika Yahweh Elohim, Tuhan hadir di Gunung Sinai, itu kalau sangkakala dibunyikan, itu di Kisah Para Rasul pasal yang di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan, ketika sangkakala itu terdengar kian lama kian keras, Musa berbicara dan Elohim pun menjawab dengan suara yang keras. Lalu turunlah Yahweh ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung itu Yahweh memanggil Musa naik ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa. Yahweh berfirman kepada Musa, turunlah, perintahkanlah umat itu Israel agar mereka jangan menerobos ke dekat Yahweh untuk memandang, sehingga banyak dari mereka akan binasa. Jadi kalau di gunung Sinai Tuhan hadir, sangkakala dibunyikan, itu ternyata umat Tuhan tidak boleh mendekat, mati. Itu zaman dulu. Nah, apakah sekarang kalau sangkakala dibunyikan tandanya kita tidak boleh mendekat kepada Tuhan? Sebetulnya kalau dulu di firman perjanjian yang lama, itu kan dengan cahaya kemuliaan Elohim Yahweh kita tidak bisa mendekat, maka kita akan binasa. Makanya saat Elohim turun, Yahweh turun, maka sinar kemuliaan itu akan kita nggak tahan. Saat sekarang aplikasinya peniupan sangkakala ini ditiupkan, suara sefarim itu juga untuk mengingatkan kita, juga untuk memuliakan ya dan amin kita, karena anugerah, Pastor Kuku. Iya, karena anugerah sudah diselamatkan. Iya. Ya kita boleh-boleh saja. Boleh mendekat. Boleh. Ini justru kita karena oleh darah Yesus Pasilan. sudah dikuduskan ya. Betul, setuju. Berarti kalau mendengar suara sangkakala itu sebetulnya juga tanda peringatan, panggilan, ayo mendekat kepada Betul Tuhan sekali. gitu ya. Setuju. Dengar suara sangkakala, God's beloved,
Itu tanda panggilan, ayo mendekat kepada Tuhan. Amin. Jangan jauh-jauh dulu. Israel nggak boleh dekat kalau dengar suara itu. Betul, Itu setuju. karena belum ada penebusan darah Yesus. Yes. Tapi hari ini dengar suara sangkakala, ayo ke gereja, ayo ibadah, ayo doa gitu ya. Betul. Nah ini dia. Justru ini panggilan ini kayak bel sekolah ya, kring masuk. Betul. Setuju, Pastor. Amin amin. Yang kedua ada namanya bunyi teruah. Terua. Teruah bunyinya bagaimana Pastor Gunarto dan apa artinya? Ya, terua ini sebetulnya untuk alarm karena terua ini staccato bunyi alarm, peringatan. Ibaratnya, ayo cepat kita kumpul, ayo panggilan. Suara sofarnya seperti ini. Seperti itu, Pastor. Jadi kayak alarm ya? Alarm. Apa alarm orang bangun sudah pagi? Staccato. Staccato. Ini ibarat ayam berkokok nih, Ya, mengganggu. Ayo, Ya, cepet. Ayo kita kumpul. Ayo kita cepet. kumpul. Ya. Iya. Saya juga membaca di kitab Bilangan bahwa pasal 10 ayat yang kelima, ketika kamu meniup tanda peringatan, yaitu tanda sangkakala itu sebagai tanda alarm. When you blow an alarm, kemudian mereka harus berangkat. Jadi Israel diperingatkan melalui tanda suara sangkakala Ya. itu ternyata alarm untuk mereka bersegera berangkat gitu. Betul, setuju. Pastor Gunarto, aplikasinya untuk kekristenan zaman sekarang nih, kalau mendengar alarmnya Tuhan melalui sangkakala ini, bagaimana ya untuk kehidupan kita ini? Kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa aku ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan ya. Alarm kamu tuh punya pertolongan gitu ya. Betul, karena kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, mau berharap sama siapa? Iya. Banyak orang yang salah kaprah. Mm-mm. Makanya sebetulnya dengan sangkakala ditiupkan, alarm ini kita diingatkan. Diingatkan Ayo, janji Tuhan. ayo, dan percaya bahwa aku pasti ditolong Tuhan. Ya. God's beloved, mendengar suara sangkakala itu peringatan. Engkau tuh diperingati, Tuhan itu baik sama kamu. Tuhan itu punya janjinya pasti tidak akan pernah dilewatkan. Dia pasti genapi Amin. janjinya. Betul. Jadi malah alarm bahwa kita nggak sendirian. Kita Betul. punya Tuhan, kita ada janji Tuhan. Gitu. Ya, betul. Amin. Yang ketiga, tadi ada yang ketiga ini ada bunyi namanya tekiah. Tekiah. Nah, Pastor Gunarto, bunyi tekiah itu seperti apa dan apa maknanya nih? Tekiah itu sebetulnya tiupan sekitar 4 detik ya. 4 detik sampai 5 detik. Itu sebetulnya tiupan yang cukup panjang, utuh. Sekitar ya bisa 4 detik, bisa 6 detik. Maknanya adalah Tuhan hadir untuk menegakkan kebenaran. Tuhan hadir untuk menegakkan kebenaran. Suara sofarnya atau suara sangkakalanya seperti ini. Seperti itu, Pastor. Ini artinya tiupan tekiah ini Tuhan hadir. Nah, Tuhan hadir menegakkan kebenaran. Makanya kalau ada beberapa orang mendengar suara sangkakala ini kok gemetar gitu ya, merinding gitu ya. Ternyata ada Tuhan hadir ya. Betul. Jadi saat kita mendengar suara tekiah itu, kadang-kadang kan ada gaungnya. Waktu ditiupkan itu ada rasa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasanya kayak kita mendengar itu adem. Orang yang kalau seperti yang terua, orang kan rasanya, cepat. Sepertinya, ayo. Jam sekolah masuk, ayo Sudah cepat, alarmnya cepat. bunyi. Ya. Kalau tekiah ini Tekiah. rasanya, aduh terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, Tuhan hadir, tidak sendiri. Betul. Gitu ya. Oh ya, God's beloved, suara denet tekiah itu tanda bahwa Tuhan itu hadir. Hari ini, Immanuel, Tuhan hadir dalam hidupmu. Roh Kudus ada di dalammu. God's beloved, Christ in you. Amin. Kalau mendengar suara sangkakala denet itu ternyata Tuhan hadir dalam hidupmu. Yes.
kita tidak pernah sendiri. Sehingga engkau mungkin lemah, engkau mungkin Haleluya. sakit. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kau tidak pernah sendiri. Radio ini suara sangkakala, the voice of restoration. Engkau mendengar suara sangkakala di terima restoration. Yang terakhir, Pastor Gunarto, Ya. ada suara yang keempat tadi, namanya Tekiah Gedola. Betul. Tekiah Gedola ini seperti apa bunyinya dan apa maknanya, Pastor Gunarto? Tekiah Gedola ini berasal dari Tekiah Gedolanya itu gadol. Gadol artinya besar. Gadol, iya Besar. Gadol, Ya, besar. Jadi Elohim. Iya. nah, Tekiah Gedola berarti tekiah yang panjang. Antara bisa 15 detik, bahkan ada yang bisa 20 detik, tergantung siapa yang meniupnya. Dari panjang, artinya adalah selain Tuhan itu hadir, Tuhan itu menyatakan kepenuhan dan kemuliaan Kepenuhan, Tuhan. kemuliaan. Haleluya. Seperti itu, Pastor. Iya. Tiupannya seperti ini. Iya. Panjang ya. Wah, tiupan panjang ini bicara tentang kehadiran Tuhan dan Yes. kemuliaannya, kepenuhannya. Kalau hari ini, bukankah tubuh kita adalah bait Roh Kudus ya? Setuju. Tuhan hadir, tidak hanya hadir, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gitu, Amin. Pastor. Menyatakan kemuliaannya bagi Kemuliaan kita sebenarnya, bagi anak-anak Tuhan. Kadang-kadang dengan tiupan ini rasanya orang mendengar, wah, haleluya. Tuhan tak pernah kasih meninggalkan Tuhan. aku gitu ya. Wah, ini aplikasinya sebetulnya luar biasa ya. Betul. Pastor Daniel, Pastor Gunarto. Ya, Eh, bahwa shofar itu ternyata dulu manfaatnya bagi Israel apa? Ternyata hari ini tetap kuasa Tuhan tidak pernah berubah melalui suara sangkakala itu. ya dan amin. Ya Karena dan amin. firman Tuhan itu ya dan amin bagi kita orang-orang yang percaya. Utamanya karena kita sudah in Christ. In Christ, Terus kita ya nggak perlu takut seperti di dalam perjanjian lama. Karena kan belum ada penebusan ya. Kita belum dilayakkan oleh darah Yesus juga. Betul. Yesus belum berkorban ya. Betul. Iya. God's beloved. Suara yang terakhir tadi dengan suara yang panjang itu Tekiah Gedolah. Gedolah dari Gadol. Gadol itu Besar. Tuhan besar. How great is our God. Betul. Kebesaran Tuhan. Tekiah suara Tekiah Gedolah itu apa artinya? Tuhan itu hadir, tetapi kebesarannya juga hadir. Dia Kemuliaannya. kayak lengkem gitu ya. Ya, kemuliaannya. Terus menyertai kita. Betul. Kalau mendengar suara yang panjang, artinya Tuhan itu terus menyertaimu. Immanuel tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Jadi betul-betul suara sangkakala ini, kuasa Tuhan melalui sangkakala ketika dibunyikan. Itu Tuhan itu kebaikannya senantiasa tak pernah berubah. Yes. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Haleluya. Jadi God's beloved, ada mungkin kesan-kesan terakhir sebelum kita berpisah tentang suara sangkakala dengan kehidupan kekristenan kita ini? Silakan. Sangkakala ini saat dibunyikan itu adalah memperingatkan kita untuk kita berkumpul, untuk kita mengucap syukur, untuk kita percaya Tuhan hadir, untuk percaya kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari kita dengan tiupan sangkakala, juga melalui radio sangkakala ini, kita diberkati pada saat kita sudah di dalam Tuhan, di dalam in Christ, kita dianugerahkan. Mari kita semakin dekatkan diri sama Tuhan. Begitu Pastor Kuku. Iya. Justru ada suara sangkakala. Dulu Israel nggak boleh mendekat oleh Yahweh Elohim karena Tuhan terlalu kudus. Yes. But today it's different, so different, betul-betul beda. Kristus telah mati ganti dosa saya, ganti dosa God's beloved.
Lalu kita dikuduskan oleh darahnya. Dengar suara sangkakala. Ini suara kedamaian, suara kemenangan, peringatan, panggilan untuk kita berdoa, memuji Tuhan, mengingatkan bahwa Tuhan itu baik dengan kita gitu ya. Ya. Sedang Pastor Gunarto dan God's Beloved, dan juga nanti ketika Yesus datang, Maranatha, dia turun dari surga, suara sangkakala, the last trump, dikatakan firman Tuhan, suara sangkakala yang terakhir dibunyikan, itu kita diangkat pasti kan. Yes. Tanda panggilan kan. Yes. Kita dipanggil nih, pasti ketemu Yesus Kristus di Amin. udara selamanya dengan Amin. Tuhan. Yes. Itu kemenangan kita ya. Kita Haleluya. pesta dengan kekasih jiwa kita ya. Jadi jangan takut pada hari-hari ini engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Tadi Pastor Siap-siap. Gunarto melatihnya dengan suara sangkakala itu kan, suara sangkakala surga berbunyi, pasti engkau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya tambahkan, Pastor Kuku. Ya, silakan Pastor Ini Gunarto. proses ya, tanduk ini kan tanduknya ini menghadap ke dalam. Jadi kalau saya tunjukkan dengan tangan tuh begini. Tanduk Greater Kudu ini tidak untuk ujungnya menanduk membunuh. Tetapi dia hanya berantem itu kalau dia diganggu keluarganya. Dan proses daripada shofar ini untuk melepaskan dagingnya harus diproses dengan air mendidih sekitar 120 derajat. Supaya dagingnya yang di sini bisa lepas. Yang kedua, ujung ini kan biasanya menunjukkan kesombongan. Dipotong supaya bisa bunyi. Dipotong apakah bisa langsung bunyi? Belum, harus dibuatkan lubang yang baik. Lubang ini untuk kita bisa diproses Tuhan menjadi suara yang sempurna. Pada saat shofar ini, sangkakala ini ditiupkan, membunyikan suara yang indah. Jadi inilah kehidupan para peniup shofar. Para peniup harus shofar. punya hati rendah hati, menjadikan Diproses. semakin dekat sama Tuhan. Kesombongan dipotong. Karena shofar ini pun mengalami Tidak untuk proses. bertengkar ya, tidak untuk menanduk ya. Betul. Tidak untuk membunuh. Jadi shofar ini diambil sama dengan ambillah, tiuplah sangkakala yang diambil dari tanduk domba jantan. Gambaran Kristus itu. Gambaran Kristus. Dan juga tanduknya itu seperti Melengkung Aries. ya, Aries. Ya, Aries itu. Jadi dibuat menjadi sangkakala, menjadi namanya ram shofar. Tapi sudah tidak ngelengkung-ngelengkung ya. Itu diluruskan. Sudah diluruskan. Menjadikan proses itu juga sama. Dilepaskan dagingnya juga mengalami di air yang mendidih, dipotong, dilubangi, dibentuk supaya menjadi Supaya indah. bisa suaranya bisa keluar indah gitu ya. Ya. Seperti itulah Ya. juga peniup shofar. Saya percaya Pastor Gunarto, tidak hanya para peniup shofar. Proses pembuatan shofar ini kayaknya gambaran daripada setiap anak Tuhan orang Kristen hari ini. Haleluya. Kalau alami proses, God's Beloved, kok alami proses seperti shofar, prosesnya sedemikian hebohnya. Di dalam Kristus kau tidak pernah sendiri. Ada yang Yes. alami proses. Amin. Engkau sedang alami satu kesombongan, kesendirian gitu. Engkau mungkin merasa kotor. Kristus Yesus mati ganti dosa saya dan ganti saudara. Dalam prosesmu ada Immanuel, Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Kalau shofar akhirnya menghasilkan suara yang indah, hidupmu bersama Kristus pasti berakhir kemenangan dan indah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, Pastor. Haleluya. Inilah the voice of restoration dari suara sangkakala dari tempat ini. Saya Pastor Kuku dan Saya Pastor Gunarto. Yesua Masiah. Bless Bless you. you.